Banyak orang yang memahami bahwa rezeki itu diperoleh dari usahanya sendiri. Ini pemahaman jenis pertama. Jika orang bekerja keras kemudian menerima gaji, hal itu dianggap sebagai hasil usahanya. Maka di antara Bapak Ibu sekalian yang merasa sukses, tentu akan mengatakan, saya ini sukses dalam bisnis, saya ini kaya raya, itu karena hasil kerja keras saya. Para pedagang yang memperoleh keuntungan menganggap bahwa keuntungan itu hasil usahanya, hasil kerja kerasnya. Dokter yang menerima upah karena ngobati pasien, kemudian dianggap upah itu datang dari dirinya. Maka pertanyaan besarnya, pemahaman ini benar apa salah? Maka mohon maaf, jawabannya ini adalah pemahaman rezeki jenis pertama yang salah. Kok bisa begitu? Bagaimana kita buktikan? Benarkah rezeki itu identik dengan usaha? Nanti kalau nggak percaya, kita lihat ada pedagang yang sukses. Misalnya saja jualannya laku keras di tempat yang strategis. Coba lakukan usaha yang sama, dengan cara yang sama, di tempat yang sama, dengan dagangan yang sama, dengan harga yang sama, dengan promosi yang sama, dengan teriakan yang sama, dengan gaya yang sama, kira-kira hasilnya sama apa tidak? Kalau kita berani mengatakan bahwa rezeki itu identik dengan usaha, mestinya dengan usaha yang sama, dengan cara yang sama, dengan effort yang sama, dengan tenaga yang sama, dengan model yang sama, dengan dagangan yang sama, pokoknya sama-sama, kira-kira hasilnya sama atau tidak? Bisa saja yang satu tetap laku keras, tapi sampingnya tidak laku sama sekali. Padahal barang yang dijual itu sama, di tempat yang sama, dengan harga yang sama, dengan gaya yang sama. Itu sudah membuktikan dengan jelas, dengan sederhana bahwa usaha itu tidak identik dengan hasil. Makanya kita nggak usah iri dengan mereka-mereka yang sukses, coba aja tiru dengan gaya yang sama. Saya dulu waktu kecil itu pernah mancing, diajak mancing teman-teman, dulu masih pakai bambu ya. Mungkin bambunya sama, kailnya sama, umpannya juga sama, duduk di tempat yang sama. Teman saya itu dapat terus gitu. Begitu dicelupkan sebentar udah dapat ikan. Saya itu sudah sampai melongo lama itu nggak dapat juga gitu. Akhirnya saya minta untuk gantian tempat. Ini mungkin gara-gara tempatnya. Ternyata teman saya tetap dapat terus. Saya nggak, satu pun nggak dapat. Akhirnya ini mungkin kailnya itu. Akhirnya suruh gantian kailnya. Kailnya dia pakai kail saya gitu. Ternyata juga dia dapat terus. Saya tetap nggak dapat. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Apa tangan saya itu nggak bakat dapat rezeki banyak. Yang jelas ini menjadi bukti bahwa ternyata apa yang diupayakan manusia itu tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Bahkan sebaliknya, mungkin kalau teman-teman tuh sama-sama bisnis, mungkin bisnisnya sama, jenisnya sama, mungkin sama-sama jadi sales. Yang satu itu sudah mati-matian menawarkan, nggak ada yang beli. Yang satu nyantai-nyantai, malah yang beli banyak. Saya dulu pernah ngamati waktu dulu saya kalau kuliah di Jogja itu kan pulang balik naik bis umum. Nah yang menarik kalau sampai bis berhenti di Magelang, itu yang saya amati apa? Pedagang asongan tuh langsung nyerang gitu. Bis belum berhenti itu udah rebutan. Semuanya lari pengen duluan masuk bis gitu. Sampai desek-desekan itu mereka ingin paling awal untuk menawarkan. Mati-matian dia ngejar bis. Ternyata apa? Begitu masuk, walaupun penumpang itu sesak. Pedagang asongan pertama, teriak-teriak, nawarkan gitu. Muter-muter, nggak ada yang beli. Pedagang kedua ya jalan, pulang balik nggak ada yang beli. Pedagang ketiga juga begitu. Tapi saya lihat dari luar, itu ada pedagang asongan yang jalannya itu nyantai banget itu. Bahwa pedagang itu tunggu aja itu, dia jalan sambil leda-lede gitu. Yang lain itu ngejar bis sampai lari kecepatan tinggi, dia itu jalannya tenang aja gitu. Malah tunggu sampai semua pedagang pada turun. Begitu pedagang pada turun, dia baru naik. Ternyata begitu dia naik, nawarkan tuh rebutan pada beli sama dia gitu. Kenapa? Mungkin karena dia sendirian. Jadi yang datangnya belakangan, nawarkannya juga asal-asalan, itu malah pada beli. Begitu turun udah habis itu dagangannya. Yang rebutan dari awal ngejar mati-matian malah nggak ada yang beli. Maka kalau kita mengatakan bahwa usaha itu berbanding lurus dengan hasil, nampaknya yang mati-matian berusaha itu malah nggak laku. Berarti kesimpulannya apa? Kalau jualan nggak usah sungguh-sungguh. Santai aja lah. Yang nyantai malah laku keras itu. Yang ngoyo nawarkan kemana-mana malah sebel orang itu. Nggak mau beli.